Baik, kami dari kelompok praktikum keamanan cyber akan menjelaskan tentang tugas 5. Yang pertama kita masuk dalam kelas activity yaitu creating codes. Yang pertama, di sini ada search for online encoding and decoding tool. Di sini kita cari encrypt descript AES online. Di sini kita akan masuk pada step yang kedua yaitu encrypt a message and email itu your lab partner. Di sini kita akan memasukkan secret key yaitu CyberOps. Di sini kita sudah selesai pada step 1 yaitu search for an online encoding and decoding tool. Kemudian untuk step 2 encrypt a message and email itu your lab partner. Di sini ada secret key dengan CyberOps dan kita akan masukkan isi kata-kata ini. Ini ada kata-kata you miss 100% of the shoots you never take dari Wayne Gretzky. Nah, untuk encryption key-nya yaitu CyberOps. Kemudian encrypt. Di sini ada kata-kata tersembunyi di dalamnya. Kita akan mengcopy ini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita describe. Ini adalah kata-kata yang kita encrypt tadi, yaitu you miss 100% of the shots you never take. Dari yang kita describe yang ini. Kemudian kita masuk. Ini ada pertanyaan, what happen if you use a wrong secret key? Yang terjadi yaitu proses deskripsi tidak akan berhasil. Pesan yang ditampilkan bukan pesan asli, tapi teks acak yang tidak dapat dimengerti. Ini adalah teks acak yang dimaksudkan. Kemudian kita masuk pada lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Di sini untuk part yang pertama itu encrypting message with OpenSSL. Kemudian yang step yang kedua encrypting a text file. Di sini kita masuk ke terminal emulator. Yang kita akan masukkan ini. Kemudian type document below to list the content of the encrypt letter to grandma.txt text file on the secret is on the screen. Kita akan masukkan C
chat later to grant texting. Di sini ada pesan yang berisikan ini. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini from the central window, issue the command below to encrypt the text file. The command will use AES256 to encrypt the text file and save the encrypt version as message.enc. Command open SSL will ask for a password and for password confirmation. Provide the password as request and be sure to remember the password. Di sini kita masukkan yang ini. Untuk passwordnya CyberOps. Di sini pertanyaan dokumen the password yaitu CyberOps yang kita masukkan. Kemudian when the process is finished, use the get command again to display the content of the message.enc file. Get. Di sini ada pertanyaan, did the content of the message.enc file display correctly? What does it look like? Explain. Di sini jawabannya tidak, karena isi dari file message.enc tidak ditampilkan dalam bentuk teks yang dapat dibaca oleh manusia. Contohnya teksnya seperti ini. Kemudian to make the file readable, run the OpenSSL command again, but this time at the mina option. The mina option tells OpenSSL to encode the encrypt message using a different encoding method of base 64 before storing the result in a file. Kita akan masukkan perintah ini. Untuk passwordnya CyberOps. We once again use get command to display the content of the now regenerate message.enc file. Kita akan masukkan perintah get message.enc. Di sini ada pertanyaan, is message.enc display correctly now? Explain. Jawabannya itu ya. Sekarang isi dari message.enc ditampilkan dalam bentuk format base 64 yang terdiri dari karakter-karakter ASCII seperti huruf, angka, dan simbol. Yang ditampilkan di sini sama yang seperti jawaban, itu ada huruf, angka, dan simbol-simbol. Kemudian, can you think of a benefit of having message.enc base 64 encode? Jadi manfaatnya itu agar dapat terenkripsi, dapat disimpan dan dikirim dengan aman melalui media yang hanya mendukung teks. Kemudian kita masuk pada part 2, itu descripting message with OpenSSL. Pada bagian A itu use the command below to descript message.enc. Akan masukkan perintah yang ini. Untuk password sama yang tadi CyberOps.
Kemudian when OpenSSL finish, describe the message.nh file. It save the dev script message in a text file called describe letter.txt. Use the get display the content of the script letter.txt. Kita akan masukkan perintah yang ini. Jadi ada pertanyaan, was the letter described correctly? Jawabannya ya, surat itu dideskripsi dengan benar dan jika password yang dimasukkan saat deskripsi sama dengan password saat enkripsi. Kemudian the comment used to describe also contain min a option. Can you explain? Jawabannya itu min a option digunakan karena file message.n setelah dienkripsi dan kemudian dikodekan ke dalam format base 64 saat proses enkripsi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan lab selanjutnya yaitu encrypting and decrypting data using a hacker tool. Jadi di sini yang pertama di dalam terminal kita create a new folder name and create a new folder called zip files using the make dir zip files command. Di sini saya sudah melakukannya. Oke, selanjutnya move into the directory using the cd zip files command. Selanjutnya enter the following to create real text files. Di sini saya sudah membuat text file yang pertama itu sampel 1 txt. Saya akan membuat sisanya itu sampel 2 dan sampel 3. Selanjutnya verify that the files has been created using the ls command. Sini kita masukkan command ls dan l. Di sini dapat dilihat sampel 1 sampai sampel 3 atau txt udah dibuat. Langkah yang selanjutnya we will create several encrypted zip files using varying password length. To do so, all 3 text files will be encrypted using the zip utility. Jadi yang pertama kita akan create an encrypted zip file called file1.zip. Ini kita menggunakan command zip min e file 1.zip. Dan kita mengikuti ada di sini sampel. Sini passwordnya kita gunakan huruf B. Selanjutnya di sini repeat the procedure to create the following four other files. Di sini kita akan membuat sisa 4 file dengan password yang berbeda-beda. Di sini saya akan menggunakan password yang yang disediakan di sini untuk contoh. Ini saya sudah membuat kelima file zip. Selanjutnya, verify that all zip files have been created using the lsmin lf command. Ini tekan
komennya. Di sini sudah dilihat file 1 sampai file 5.zip uh, di udah dibuat. Selanjutnya attempt to open a zip using an incorrect password as shown. Ini kita akan unzip sebagai contoh file 1.zip. Kita akan menggunakan password yang salah. Di sini setelah sampel pertama passwordnya salah, kita dipindahkan ke sampel kedua dan seterusnya sampai ke sampel ketiga txt. Ini ada recover encrypted zip file passwords. In this part, you will use fcrackzip utility to recover lost passwords from encrypted zip files. Fcrackzip searches each zip file given for encrypted files and tries to guess the password using brute force methods. Ini yang pertama, kita enter fcrackzip. -h. Di sini kita bisa lihat di sini komennya. Untuk contohnya, sesuai dengan yang di sini, kita akan gunakan v minv. Ini di sini recovering password using fcrackzip. Ini di sini kita now attempt to recover the password of the file one zip file. Recall that one character password was used to encrypt the file. Therefore, use the following fcrackzip command. Kita masukkan fcrackzip when vol to mendapat file unzip. Nah, di sini kita bisa lihat password found, yaitu passwordnya adalah B, seperti yang kita masukkan tadi. Di sini ada pertanyaan, how long does it take to discover the password? Kata sandi yang ditemukan sangat cepat karena hanya memiliki satu karakter. Dalam contoh ini, program fcrackzip berhasil menemukan kata sandi B dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya dalam hitungan detik, mungkin hanya karena di hitungan detik. Hal ini terjadi karena ruang pencarian untuk kata sandi sepanjang 1 hingga 4 karakter sangat kecil dibandingkan kata sandi yang lebih panjang. Selanjutnya di sini, now time to recover the password of the file to zip file. Recall that 2 character password was used to encrypt the file. Ini di sini uh, kita menggunakan komen yang sama untuk kelima, untuk uh, keempat file yang tersisa. Kita yang pertama file 2. Di sini saya lihat. How long does it take to discover the password? Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kata sandi kemungkinan besar hanya beberapa detik. Dan itu ruang pencarian masih cukup kecil untuk diproses dengan cepat oleh komputer. Selanjutnya kita coba dengan file 3. Jadi, how long does it take to discover the password? Karena panjang kata sandi hanya 3 karakter, proses brute force masih tergolong cepat dan memungkinkan hanya memerlukan beberapa detik hingga kurang dari 1 menit.
tergantung pada spesifikasi sistem. Selanjutnya kita coba dengan file 4. How long does it take to discover the password? Panjang password ada 4 karakter. Proses brute force akan memakan waktu lebih lama dibanding 2 atau 3 karakter. Tapi tetap memakan waktu lebih beberapa menit tergantung pada performa sistem dan kompleksitas karakter yang digunakan dalam password. Hanya kita coba dengan file 5 dengan mengganti fullnya 1 sampai 5. Ini dapat dilihat kalau uh, membutuhkan waktu karena panjang password 5 karakter dan mungkin menggunakan simbol seperti tanda hubung. Proses brute force memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan sebelumnya. Namun karena waktu tidak dapat ditampilkan di output, estimasi waktu tetap tidak dapat ditentukan secara pasti di sini. Ini gantikan saja dulu. Misalnya selanjutnya recover a six character password using encryption. It appears that a longer password takes more time to discover and therefore they are more secure. However, a six-character password would not deter a cybercriminal. Di sini ada pertanyaan, how long do you think it would take Fcrackship to discover a six-character password? Untuk password 6 karakter, waktu yang dibutuhkan Fcrackship akan jauh lebih lama dibandingkan dengan 3 sampai 5 karakter. Karena ada kombinasi yang mungkin meningkat secara eksponensial. Jadi, untuk memberikan eh, pertanyaan dan jawaban tersebut, kita akan create file 6. Dengan password jar jar. Nah, ini di sini kita dengan fzip. Ini karena hasil dari perintah fzip tidak menyebutkan waktu secara default, waktunya pasti tidak dapat ditampilkan secara eksplisit di output. Tapi di sini dapat dilihat bahwa uh, waktu akan makan waktu yang lama seperti file 5 tadi. Ini sini ada pertanyaan lagi, how long would you recommend a password needs to be for it to be secure? Ini idealnya minimal 12 karakter menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dan hindari kata umum atau mudah ditebak. Selanjutnya kita akan masuk ke examining Telnet and SSH in Wireshark. Di sini kita akan start Wireshark. Jadi di sini uh, open another terminal window. Di sini dengan uh, komen telnet localhost uh, dan selanjutnya akan terkonek dengan localhost, memasukkan setup login dan password, dan selanjutnya stop the Wireshark capture after you have provided the users and credentials. Ini selanjutnya examine the telnet session. Jadi di sini kita uh, apply filter ke filter dengan
telnet, lalu kita klik apply. Selanjutnya uh, klik kanan ke salah satu line telnet di packet list dan di drop down list ada follow TCP stream. Ini setelah klik itu akan muncul Windows ini. And after you have finished reviewing your telnet session in the following TCP stream window, click close. Tap exit at the terminal to exit telnet session. Selanjutnya examine an SSH session with Wireshark. Di sini kita akan membutuhkan satu another Wireshark capture. Lalu selanjutnya, you will establish an SSH session with the localhost. At the terminal prompt, enter SSH localhost, enter yes to continue connecting. Enter the cyber ops when prompted. Sesuai dengan coding yang ada di sini. Lalu stop the Wireshark capture. Apply an SSH filter on the Wireshark capture data. Enter SSH in the filter field and click apply. Hanya klik kanan di salah satu SSH v2 lines di packet list Wireshark dan di drop down list pilih follow TCP stream option. Examine the follow TCP stream window of your SSH session. The data has been encrypted and is unreadable. Compare the data in your SSH session to the data of your telnet session. Di sini ada reflection. Why is SSH preferred over telnet for remote connections? SSH lebih disukai daripada telnet untuk koneksi jarak jauh karena SSH mengenkripsi semua data yang dikirim antara klien dan server. SSH mencegah penyadapan. SSH mendukung metode autentikasi yang kuat, memastikan integritas data, memungkinkan penyaluran protokol lain dan penerusan portal secara aman. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marvelius Kialpalinewen dengan NIM 220211060335. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lab hashing things out, yang dimana pertama terdapat sebuah background, yaitu di sini adalah fungsi dari algoritma matematika yang didesain untuk mengambil data sebagai input dan menggenerate string dari karakter, juga dikenal sebagai hash. Dan juga selanjutnya hash juga berfungsi sangat keras untuk memulihkan data yang dibuat dan diberikan oleh hash yang berdasar dari hash itu sendiri. Dan properti dari fungsi hash itu bahkan lebih kecil diganti dengan input data yang berbeda dari hash. Kemudian untuk penggunaan OpenSSL digunakan untuk menggenerate dan membandingkan hash atau peralatan lain yang tersedia juga terkandung di dalam lab ini. Kemudian part pertama di sini yaitu membuat hash dengan OpenSSL. Nah, pertama kita membuka OpenSSL yang bisa digunakan sebagai tools untuk hashing. Dan untuk membuat hash itu dari text file, ikuti langkah pertama, yaitu buka terminal. Selanjutnya, karena file teks dari hash itu ada di home analyst seperti yang ditunjukkan di direktori ini, maka ubah menjadi cd home
/support, kemudian cat file letters tersebut. Kemudian akan ditunjukkan isi dari teks tersebut. Selanjutnya tetap di terminal, dan komen di bawah ini di commit, yaitu SSL md5 txt. Nah, di sini jawabannya seperti kode ini. Selanjutnya notice format dari output tersebut. OpenSSL menampilkan algoritma hashing yang digunakan, yaitu MD5, mengikuti nama dari file yang digunakan sebagai data input. MD-5 ini menunjukkan hasilnya setelah sama dengan. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya. Fungsi hash digunakan untuk memverifikasi kesatuan data dari berdasarkan dari sebuah gambar, lagu, ataupun teks simple. Yang paling kecil mengubah hasil yang sudah berhasil dengan hash yang berbeda. Selanjutnya kita memodifikasi teks grandma ini. Nah, setelah dimodifikasi dapat dilihat hasilnya. Menggunakan nano, ubah sentence high grandma menjadi high grade pa. Nah, di sini kita melihat bahwa kolom yang kata yang berubah yaitu M menjadi P. Setelah itu kita mengubah dengan mengketik Ctrl X untuk men-save modifikasi. Setelah itu klik Y untuk mengkonfirmasi nama dan menyimpan file. Oke, selanjutnya klik enter dan kamu akan keluar dari hash nano tersebut. Dan selanjutnya kita running untuk komen selanjutnya, yaitu sebagai berikut. SSL. Nah, dapat sebuah pertanyaan, yaitu jika hash baru itu berbeda dari hash yang dikalkulasi dalam item D, apa perbedaannya? Hash baru berbeda dari hash yang dihitung pada langkah D. Hal ini ditunjukkan secara jelas dalam contoh perubahan satu karakter pada kata grandma menjadi grandpa. Walaupun hanya satu karakter yang berubah, yaitu M menjadi P, hash MD5 yang dihasilkan benar-benar berbeda. Selanjutnya, hash sebelumnya yaitu 8A822 dan seterusnya. Kemudian hash sesudahnya DCA1 sampai seterusnya ini terlihat sudah berbeda. Nah, di sini kita ubah datanya ini menggunakan nano. Nah, selanjutnya di sini setelah dimodifikasi nano liter ini nano liter, selanjutnya percentage grandpa. Kemudian kita Ctrl X
dan klik Y. Selanjutnya enter. Nah, setelah itu kita gunakan kode selanjutnya MD5 letter. Nah, di sini terlihat sudah berbeda untuk kode dari MD5-nya, sudah sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Selanjutnya untuk kode selanjutnya berdasarkan hash yang lemah dan lebih rentan terhadap serangan, kita lebih menggunakan algoritma SH1 dan SH2 untuk mengenerate SH1 dari letter grandma. Gunakan komen ini, yaitu berhasil sal. Selanjutnya untuk menggunakan MD5 sum dan SH1 sum, generate MD5 hash dengan menggunakan kode MD5 sum letter to grandma txt. Ya, salsum letter grandma. Nah, ada pertanyaan, apakah hash menggenerate dengan MD5 sum dan salsum sudah sebanding dengan gambar yang digenerate di item J dan H? Jelaskan. Matsum maupun OpenSSL MD5 menghasilkan hash yang identik, begitu juga dengan SH1 sum dan OpenSSL SHA1. Untuk MD5 keduanya menghasilkan nilai DCA1 sampai seterusnya, kemudian HCA1 hasilnya juga sama, yaitu 08A 835 dan seterusnya. Kemudian perbedaan sebenarnya bukan pada isi hashnya, tapi pada cara hasilnya ditampilkan. OpenSSL biasanya menyisipkan nama algoritma dan file, contohnya MD5 letter to grandma.txt, sedang yang ada dengan kode seperti ini. Sedangkan untuk MD5 sum atau SH1 sum langsung hasilnya menuliskan hash yang baru, kemudian nama filenya seperti DCA1 sampai seterusnya, kemudian letter to grandma.txt. Nah, selanjutnya part 2 verifying hash. Melihat dari yang sebelumnya, kita masuk di poin pertama, yaitu dengan sampel image SHA256.seg juga yang sudah di-download. SIG itu mengandung SHA256 dari website yang sudah dikomputasi. Pertama itu kita gunakan comment cut simple sample image SH2 SIG. Selanjutnya untuk SH256 sound sample. Nah, pertanyaan, apakah sampel image benar-benar di-download? Jelaskan. Validasi integritas file merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau manipulasi selama proses pengiriman atau pengunduhan. Pada kasus ini, file sample.image telah berhasil diunduh dan kemudian diperiksa menggunakan fungsi hash SHA256. Perintah yang digunakan untuk menghitung hash yaitu sample SHA256 sum.image. Kemudian hasil yang diperoleh dari perintah tersebut adalah C56C 472 AMPA seterusnya. Kemudian nilai hash ini identik dengan hash yang tercatat pada file tanda tangan sample.image SHA256.seg
Sesuai antara kedua nilai tersebut menandakan bahwa tidak terdapat modifikasi atau gangguan pada file selama proses pengunduhan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa integritas data terjaga sepenuhnya, sesuai dengan prinsip verifikasi dalam keamanan digital. Selanjutnya masuk ke lab yang terakhir, yaitu sertifikat Authority Stores. Nah, pada bagian ini kita menggunakan web yang telah di-involve menggunakan HTTPS, yang dimana S ini adalah singkatan dari security, dimana konsep dari sertifikat authority yang diperkenalkan oleh Netscape Beck yang pada tahun 1994 dan masih digunakan sampai sekarang. Dan di lab ini kita akan mendaftarkan semua sertifikat yang dipercaya dengan browser, kemudian menggunakan hash untuk mendeteksi jika koneksi internet diintersepsi menggunakan CyberOps. Maksudnya sertifikat terus by your browser. Sini masuk ke langkah pertama, kita menampilkan sertifikat root di Chrome. Kita menggunakan mesin lokal seperti Firefox di CyberOps VM. Jika menggunakan yang lain seperti Chrome, cari internet yang sesuai dengan gambaran root sertifikat sebelumnya. Pertama kita buka Chrome web browser di PC, atau bisa juga Firefox. Sini masuk ke step 2. Karena kita menggunakan Firefox, step 1. Nah, di step 2 ini buka Firefox, kemudian klik tombol ini dan preference. Selanjutnya privacy and security, scroll sampai file lihat sertifikat, view sertifikat. Nah, di sini terdapat sebuah Windows seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya pada part 4, di sini di part ini kita menggunakan CyberOps Workstation VM. Gunaan dari hash itu sendiri untuk memverifikasi integritas data, tapi hash juga digunakan untuk mendeteksi serangan perantara HTTPS. Untuk melindungi data pengguna, semakin banyak situs web beralih ke lalu lintas terenkripsi, dikenal sebagai HTTPS. Situs menggunakan protokol seperti TLS atau SSL untuk menginskripsi lalu lintas pengguna dari ujung ke ujung. Setelah lalu lintas diinskripsi dengan benar, sangat sulit bagi pihak manapun selain pengguna dan situs yang dimaksud untuk melihat konten pesan terinskripsi. Kemudian perusahaan dan organisasi sering memilih dan mengintip lalu lintas yang dihasilkan karyawan untuk tujuan pemantau. Mereka perlu dapat memeriksa lalu lintas terinskripsi TLS atau SSL dengan menggunakan proxy HTTPS. Pengemban web mempercayai identitas situs web yang dikunjungi jika sertifikat disajikan oleh situs web yang ditandatangani oleh salah satu CA yang terpasang di penyimpanan sertifikat. Nah, selanjutnya di yang pertama itu, nah di sini untuk poin yang pertama itu, pengguna yang mencoba membuat koneksi aman ke situs
web HTTPS H dan dihosting di internet. H dapat berupa situs HTTPS ataupun bank. Karena perusahaan mengendalikan pola lalu lintas, maka semua lalu lintas pengguna harus melewati proxy HTTPS. Nah, kemudian yang ketiga, karena sertifikat disajikan ditandatangani oleh salah satu CA yang disertakan dalam penyimpanan CA laptop, perhatikan jika CA tambahan tersebut tidak ditambahkan ke penyimpanan CA laptop tidak mempercayai sertifikat tersebut dan segera mengendalikan bahwa orang lain yang mencoba meniru H. Dan laptop mempercayai koneksi tersebut dan membuat saluran aman dengan proxy HTTPS. Secara keliru, percaya bahwa ia berkomunikasi dengan aman dengan H. Proxy HTTPS sekarang membuat koneksi aman kedua ke H, situs web yang coba diakses pengguna sejak awal. Proxy HTTPS sekarang menjadi titik akhir dari kedua koneksi yang aman yang terpisah tersebut. Kemudian proxy HTTPS sekarang dapat menerima lalu lintas pengguna yang dienkripsi TLS atau SSL yang ditujukan ke H. Deskripsinya memeriksa dan mengekspresikannya kembali. Selanjutnya kita masuk ke bagian gathering the correct and unmodified certificate fingerprint. Di step pertama kita mengumpulkan beberapa situs fingerprint sidik jari. Di sini penting untuk membandingkan antara katanya. Di sini beberapa website dan sertifikat sebagai berikut. Nah, kemudian apa tanda tangan dari sertifikat tersebut dan mengapa itu penting? Fingerprint adalah nilai khas yang unik yang dihasilkan dari isi sertifikat digital menggunakan algoritma seperti SHA-1 atau SHA-2. Nilai ini digunakan untuk mengenali dan memverifikasi keaslian sertifikat. Fingerprint membantu memastikan keaslian dan integritas sertifikat. Ia juga berfungsi seperti tanda tangan digital jika cocok dengan yang diterbitkan oleh otoritas sertifikat. Berarti sertifikat tersebut belum diubah dan bisa dipercaya. Siapa yang mengkalkulasi tanda tangan dan bagaimana menemukan mereka? Tanda tangan dihitung langsung oleh pihak yang menerbitkan sertifikat, yaitu sertifikat authority atau CA. Proses ini terjadi saat CA membuat dan menandatangani sertifikat digital. Mereka menggunakan algoritma khas seperti SHA-1 atau SHA-256 untuk menghasilkan nilai fingerprint yang unik dan mewakili isi sertifikat secara keseluruhan. Untuk menemukan fingerprint dapat melalui dua cara, yaitu lewat browser, kemudian lewat terminal atau CMD, yaitu dalam format .pm. Kemudian langkah selanjutnya mengumpulkan sertifikat tanda tangan yang digunakan oleh CyberOps Workstation VM. Nah, di sini kita menggunakan pipeline command untuk mengkoneksikan Kisco ke port 443 atau HTTPS menggunakan kode ini. Nah, kita buka lagi terminal, kemudian di sini kita memasukkan data tersebut ke dalam file yang bernama cisco.pem dengan teks sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita get cisco.pem. Nah, di sini kita Kisco memasukkan data yang ini ke dalam Cisco.
Kemudian selanjutnya kita melihat komen tersebut di mana kode sertifikatnya tersebut yaitu ini. Kemudian selanjutnya kita men-save sertifikat itu dengan kode tersebut. Nah, di sini bagaimana hash dari algoritma digunakan oleh OpenSSL untuk mengkalkulasi kode dari fingerprint SA1. Jawabannya, kemudian mengapa algoritma yang spesifik tersebut digunakan, apakah itu masalah? SA1 dulunya jadi pilihan utama di awal tahun 2000-an karena algoritma ini dianggap cukup kuat dan jadi standar resmi untuk banyak sistem keamanan, termasuk sertifikat digital. Karena itulah banyak perangkat lunak dan sistem lama masih mengandalkan SA1 sampai sekarang. Ini dikenal sebagai alasan historis atau demi kompatibilitas. Namun sekarang SA1 dianggap lemah. Para peneliti keamanan sudah membuktikan kalau algoritma ini bisa dibacakan lewat serangan yang disebut collision attack. Apakah masih penting? Ya, karena algoritma hash mempengaruhi keamanan fingerprint SA1 yang rentan terhadap collision attack. Dan bandingkan apakah fingerprints ini saling berhubungan. Ya, fingerprint sertifikat disponible langsung situs HTTPS ini cocok dengan yang ditampilkan dalam tabel 1 SAA1 fingerprint. Dengan kode berikut, apa artinya? Kalau fingerprint sertifikat cocok dengan yang resmi, itu jadi bukti kuat bahwa koneksi yang dibuat benar-benar aman. Artinya sertifikat yang diterima dari situs memang dikeluarkan oleh Cisco, tanpa diubah, disusupi, atau digantikan oleh pihak lain. Tidak ada HTTPS proxy yang mencoba menyisipkan sertifikat buatan sendiri. Tidak ada serangan man in the middle yang berusaha mencuri atau memanipulasi data di tengah perjalanan. Apakah metode ini 100% aman? Tidak, karena jika perangkat sudah terinfeksi malware, maka fingerprint bisa dipalsukan. Pengguna bisa tertipu CA palsu jika CA itu dimasukkan ke browser. Kemudian fingerprint bisa berubah secara sah saat situs memperbarui sertifikatnya, sehingga membandingkan dengan data lama bisa menyesatkan. Dan angka kelima, kita masuk ke reflection. Apa yang menjadi yang dibutuhkan oleh HTTPS proxy untuk bekerja? Agar HTTPS proxy dapat berfungsi, ada dua hal penting yang harus dipenuhi, yaitu pertama, si pembuat proxy harus menambahkan sertifikat authority palsu ke dalam sistem kamu, tepatnya ke daftar CA yang dipercaya browser. Tanpa itu, browser akan langsung memperingatkan kamu soal keamanan. Untuk bisa menambahkan CA palsu ini, pelaku harus punya akses langsung ke perangkat atau melakukannya lewat enkripsi atau malware. Kedua, lalu lintas internet harus dialihkan lewat proxy. Ini bisa terjadi lewat pengaturan di jaringan, misalnya menggunakan firewall atau pengaturan otomatis. Dengan begitu, semua data yang kamu kirim akan melewati jalur yang sudah dikuasai oleh si pelaku. Sampai di sini lab dari praktikum keamanan cyber. Sekian dan terima kasih.